Malu. Nah, oke. Tapi kalau saya tanya, Nia, tahu nggak artinya? Pasti dijawab gimana? Saya tidak tahu, Bunda, bukan orang Jawa. Oke, itulah seni ya teman-teman yang nggak ngerti bahasanya, tapi bisa menyanyikan, nggak ngerti maksudnya. Karena tadi dialognya sangat oke sekali. Jadi berasa jadi orang Jawa. Baik, Tania, hatur nuhun ya. Makasih ya. Bunda. Oke, Mas Ari, saya mohon izin untuk mengunmute-kan semua dulu seperti biasa. Saya akan unmute-kan teman-teman ya. Kemudian saya akan unmute Mas Ari. Coba, yang pertama apakah betul? Yang ini kah Mas Ari? Bukan? Betul. Siap. Tes 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mantap. Baik, Mas Ari, tadi pagi kan ada kelas Zoom juga. Saya kelempar dari Zoom. Jadi nanti kalau saya tiba-tiba tidak ada, Mas Ari terus saja bicara, ya, menghandle teman-teman. Nanti saya akan masuk lagi, gitu, ya. Siap. Oke. Baik, teman-teman, kita akan mulai kelas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tadi dari Jawa Timur, tapi penyanyinya dari Jawa Barat. Oke, nanti kita akan minta tolong yang dari Jawa Timur untuk menyanyi Jawa Barat. Jadi biar pada mentranslate. Baik, Mas Ari, ini adalah kelas terakhir ya Mas ya. Kelas ketiga yang akan kita lakukan lebih full pada praktek hari ini, dan seperti yang sudah disampaikan berkali-kali di grup, kita memang cerewet ya. Keterbatasan untuk tidak bisa ketemu langsung, tidak bisa melihat langsung. Nah, itu keterbatasannya. Jadi kenapa kita mengulang lagi. Jadi mohon maaf ya, kita reminder harus bawa ini, bawa itu, bawa ini. Mas Hari juga beberapa kali mengingatkan harus bawa ini, bawa itu, dan bawa ini. Nah, hari ini kita coba akan praktekkan ya satu materi yang bisa menunjang media promosi kita juga ya Mas ya. Karena kita bisa membuat video nanti pembelajaran kita, kemudian bisa membuat video kondisi sekolah kita. Karena Mas Ari tadi malam itu, kemarin malam Mas Ari join di press conference beberapa kementerian nggak yang Mas? Iya. Oh, jadi untuk PAUD itu masih panjang ceritanya. Masih panjang. Ini diterima atau tidak itu sudah keputusan teman-teman ya. Jadi yang bisa teman-teman lakukan adalah menyiapkan diri, dan menyiapkan diri. Karena kita tidak bisa kemudian lari. Ini adalah kenyataan. Itu Mas Ari yang bisa saya sampaikan sebagai prolog. 1,5 jam kita akan buat sesi presentasi. Oh, tidak ada langsung praktek ya? Kita langsung praktek. Oke, langsung praktek. Mangga Mas Ari, saya persilahkan. Pesan saya tadi ya, jika tiba-tiba saya keluar, kemudian tidak ada, Mas Ari teruskan saja. Mangga silakan Mas. Oke, baik. Terima kasih Bu Nurul. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Saat ini saya menggunakan 2 layar. Layar saya yang pertama ada yang ada latar belakang, sedangkan layar kedua yang belum share screen. Gunanya begini, kalau yang ada belakangnya ini lebih untuk presentasi, ya, sedangkan yang di perangkat saya satu lagi yaitu di handphone itu nanti untuk prakteknya supaya nanti tidak terjadi lag, ya, supaya nggak lemot gitu. Jadi teman-teman juga nanti bisa begitu. Handphonenya untuk praktek, komputernya atau PC-nya bisa kita gunakan untuk Zoom meetingnya. Betul kata Bunda Nurul mengenai live di YouTube kemarin di kementerian itu mengenai PAUD itu masih panjang sekali, betul sekali. Dan kemarin teman-teman di nasional, terutama di grup alumni yang pernah berangkat bareng ke Korea Selatan, itu kita terjadi obrolan ya, bagaimana ya PAUD ini bisa gimana, padahal harus
harus menunggu sampai bulan Desember, apa yang kita lakukan? Betul kata Bunda Nurul, berarti kita harus bersiap-siap. Terus saya iseng ngobrol begini, bagaimana jika grup PAUD ini membuat sebuah channel YouTube gitu, kemudian channel YouTube diikuti oleh atau di-subscribe oleh teman-teman PAUD juga seluruh Indonesia. Wah, kira-kira berapa tuh subscribernya ya? Berapa itu kan? Kalau dari Jawa Barat aja udah ketahuan. Mungkin Bunda Nurul bisa langsung, wah harus subscribe gitu ya, berarti langsung buru-buru subscribe. Kemudian melalui tiap-tiap daerah harus subscribe. Nah, nanti di situ teman-teman bisa ketika sudah 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, teman-teman bisa mendapatkan pendapatan dari YouTube. Ini ngobrol jauh. Sambil kita mempersiapkan bulan Desember, kita bisa sebetulnya kita bisa menginisiasi sebuah gerakan. Ini teman-teman PAUD ini bisa membuat konten YouTube nanti. Kemudian konten-konten itu dikumpulkan ke dalam sebuah channel. Nah, channelnya itu segera di-subscribe oleh teman-teman sendiri. Jadi, bayangkan kalau dalam 6 bulan bisa berpenghasilan lebih dari 16 juta gitu ya, 11 sampai 16 juta. Apa gitu kan? Berarti kalau makin viral, makin banyak penghasilannya hanya dari channel itu saja. Belum lagi kalau teman-teman punya channel-channel pribadi. Nanti bisa saling bantu subscribe. Nah, saya sendiri saja serius itu baru kira 6 bulan terakhir ya. Belum dapat penghasilan, tapi kalau undangan sudah banyak. Gitu. Undangan itu maksudnya Pak ngisi di sini gitu ya. Hanya dari video yang saya sampaikan di YouTube, kemudian saya sharing-sharing ke tempat-tempat lain. Artinya ada kemungkinan. Nah, kembali lagi ke PAUD. Sebetulnya PAUD bisa nggak sih? Bisa. Berarti tiap sekolah atau tiap guru diminta untuk membuat sebuah konten. Konten itu nanti ditaruh di sosial media, bisa di YouTube, bisa di Facebook, bisa di Instagram. Nanti di situ kita bisa share ke banyak orang, supaya harapannya bukan cuma, kembali lagi nih, kalau kita bicara digital marketing waktu pertemuan awal, bukan cuma daerah wilayah ibu saja, nanti teman-teman saja yang melihat, tapi bisa juga nanti ada daerah lain melihat. Gitu. Jadi sumber inspirasi seperti itu. Kemarin saya juga lihat ada beberapa teman-teman di sini yang sudah punya konten ya, artinya video pembelajarannya dia, kemudian diposting di Instagram dia, dan itu menurut saya keren banget. Ya. Hari gini gitu ya, guru-guru PAUD bikin konten Instagram. Nah, kan keren gitu ya. Jangan mau kalah sama anak-anaknya, anak-anak aja pada bikin. Ya kan, masa ibunya nggak bikin? Masa bunda gurunya, guru PAUD-nya nggak bikin? Maksudnya kita harus mengisi video-video, mengisi timeline di sosial media kita tuh sama berita-berita yang positif gitu, dibandingkan sama hal-hal yang sifatnya menakutkan. Menurut saya itu penting. Nah, kembali lagi. Dari situ kita berharap sama-sama memanfaatkan waktu hari ini dengan waktu cuma ada katakanlah 1 jam, 1 jam setengah. Tapi tujuannya nanti harapan saya adalah teman-teman semua bisa mengisi sosial media dengan video-video yang positif gitu. Daripada kita melihat berita-berita tentang yang meninggal sekian, ada kerusuhan di mana, kemudian itu menurut saya mengganggu sekali gitu ya. Nanti jangan-jangan malah kita pada sakit gara-gara melihat itu gitu. Nah, dengan video-video kita gitu ya, nanti supaya anak-anak itu nonton video-video kita itu, supaya dari situ mereka bisa belajar di rumah. Nah, kalau saya punya PAUD gitu ya, saya akan buat video sebanyak-banyaknya. Kemudian video-video itu saya kasih tools. Nah, toolsnya, perangkatnya itu dari mulai buku sama alat-alatnya saya bikin, kemudian kita bisa berjualan perangkatnya kalau memang mencari pemasukan ya. Tapi saya yakin kalau udah ada 1000 subscriber kemudian 4000 jam tayang, Bunda nggak usah khawatir orang yang akan ngejar-ngejar untuk di endorse. Ketika ngajar biasanya pakai baju merah, tiba-tiba ada yang nih Bun, silahkan pakai baju saya, batik saya, silahkan pakai, tolong nanti pas lagi ngajar disebut sedikit-sedikit juga. Atau kayak Bunda Nurul pakai headset itu kan. Nah, kemudian karena udah banyak subscribernya akan di endorse sama orang gitu ya. Kemudian latar belakangnya ini bisa dititipin sama orang-orang
Tapi dengan catatan kita harus punya subscriber banyak. Kalaupun tidak punya subscriber banyak, orang harus punya pengaruh. Ya, kalau punya pengaruh, saya yakin orang akan tolong dong, titip dong. Misalkan ada gelasnya, kemudian ada minuman yang ada di sekitarnya, itu kita bisa. Nah, ini kita kalau kita bicara promo sedikit. Nah, hari ini kita harus bisa juga belajar bagaimana cara bikinnya. Jadi jangan cuma nyuruh orang aja. Kita mulai ini sendiri. Padahal perangkat yang kita punya itu sudah sangat-sangat canggih. Handphone kita udah canggih loh, Bun. Kemarin ada yang nanya sama saya, Pak, ini handphone saya ini kalau nggak salah Samsung sekian, iPhone sekian. Nanti kita Mas Ari, Mas Ari punten. Ya, monggo silakan. Mas Ari suaranya putus-putus. Halo, sekarang gimana, Bun? Kadang-kadang hang, bener ya, teman-teman ya. Halo, sekarang? Ya, oke. Nanti kalau begitu lagi saya infokan. Nah ini Mas Ari kan pakai 2 layar. Layar satunya kan masih gelap. Teman-teman pada bingung, kok saya dengar suara Pak Ari aja. Oke. Nggak usah keluar teman-teman. Nah ini adalah Pak Ari dengan 2 layar, oke? Nah suara Mas Ari gitu, patah-patah. Oh, kenapa ya? Ini padahal nggak ada apa-apain. Halo, cek 1 2 3. Oke, terusin Mas, terusin ya. Oke, jadi nah hari ini kita berharap kita belajar dengan waktu yang cuma 1 jam. 1 jam itu kita manfaatkan bagaimana cara membuat video pembelajaran atau video informasi menggunakan KineMaster. Nah, terus kenapa harus KineMaster gitu ya? Karena sebetulnya banyak aplikasi lain. Saya dapat materi ini juga dari teman-teman nasional yang di IPA. Ini aplikasi yang kecil, simple, tapi hasilnya itu profesional. Nah, harapannya begitu. Jadi bunda-bunda atau teman-teman itu nggak perlu mikir yang susah, apalagi udah ketakutan duluan ya. Saya sendiri kalau udah bilang editing video itu biasanya sudah takut. Takutnya apa? Komputernya nggak kuat karena udah kepikiran bayangannya adalah aplikasinya terlalu berat. Oke, itu dasarnya seperti itu. Nah, saya minta kemarin bahwa teman-teman sudah menginstal terlebih dahulu. Ya, udah menginstal terlebih dahulu aplikasi namanya KineMaster Pro. Kalaupun belum punya, teman-teman bisa store-nya install dulu namanya KineMaster. Dua-duanya sama, tetapi yang satu ada watermark-nya, ada tulisannya nanti ketika kita sharing ke orang, kita share video kita, itu ada tulisannya di bagian atas kanan, kalau nggak salah ada tulisan KineMaster, dan itu seolah-olah kelihatan kita ini berarti pakai yang gratisan gitu ya. Nah, sedangkan yang saya pakai ini adalah yang sudah pro, seperti itu. Nah, teman-teman install dulu. Kalau sudah terinstall semua, silakan komen di bagian chat, silakan berarti sudah punya. Tulis aja sudah punya. Kalau yang belum punya, tulis aja belum punya, nggak apa-apa. Berarti dia harus menunggu. Sambil belajar, harus dia menunggu. Silakan ditulis sudah punya. Yang belum punya, nulis juga boleh ya, biar ketahuan ya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Sip. Pak Franciscus, gimana, lancar Pak Frans? Oke, terima kasih. Kelihatannya sudah banyak yang sudah punya. Boleh sekarang sudah punya, yang belum punya saja. Nah, itu ada tuh. Ibu Tati, Jumiati, mohon dibantu. Oke. Ibu Nining. Oke, from Kirana. Oke. Baik, untuk yang belum saja, yang komen yang belum saja nggak apa-apa. Play Store dulu. Kemudian setelah Play Store,
langsung cari KineMaster. KineMaster. Ya, yang KineMaster ada juga ya. KineMaster aja. Nanti soalnya juga banyak yang KineMaster macam-macam ya. Kita ambil yang KineMaster aja. Yang dari situs resminya. Kalau mau yang pasti yang dari saya aja yang udah pasti. Tapi khawatir yang handphone jadul suka nggak mau. Oke. Baik, kalau misalnya sudah, kita akan mulai. Silahkan sama-sama gunakan handphonenya. Saya akan pilih layar saya. Ini teman-teman nih gambarnya kayak pakai gambar anak saya. Nah, seperti ini. Oh, gitu. Kemudian silakan teman-teman cari aplikasi KineMaster-nya dibuka. Kalau saya adanya di sini, KineMaster. Nah, sebelah ini. Tik sekali. Kalau di ini sebutnya tab ya, di tab. Nah. Terlihat ya teman-teman seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya lagi. Tadi yang belum ya, untuk yang belum dulu. Yang belum silakan install. Yang belum silakan install. Kalaupun nanti tertinggal, nanti bisa lihat videonya aja ya, videonya aja. Atau bisa juga lihat di link yang saya kasih ya. Jadi saya sudah nyimpan KineMaster Pro yang sudah, jadi tinggal download saja, kemudian diinstal. Mungkin bagusnya minta bantuan anaknya untuk sebentar. Bunda Nurul? Ya, siap Mas. Ya, siap Mas. Oke, suara saya malah kedengeran ya? Kedengeran Mas. Kedengeran Mas. Iya. Oke, berarti nggak usah pakai handsfree deh. Sekarang gimana? Apakah masih jelas terdengar? Jelas Mas. Oke. Jelas Mas. Oke, baik, terima kasih. Tadi pakai handsfree. Nah, sekarang saya mau minta tolong sama teman-teman yang belum punya, install dulu. Saya tunggu pelan-pelan. Untuk yang sudah punya, silahkan dibuka handphonenya masing-masing, cari KineMaster. Ini adalah KineMaster yang sudah Pro. Oke, ini buka ini saya yakin nggak akan lebih dari 1 menit. Berarti kemungkinan besar sudah selesai. Baik, nah layar ini adalah layar awal kalau kita mau bikin KineMaster. Sebetulnya tahapan membuat video presentasi itu, atau video pembelajaran itu, atau video informasi itu, harusnya kita mengkonsep dulu ya, mengkonsep sebelumnya. Oke. Saya kecilkan dulu aja ya tampilan chatnya ya, biar jadi artinya gini, kalau saya baca chat jadi agak bingung. Memang tampilannya agak beda ya, karena kan saya pro gitu ya, pro, sedangkan mungkin teman-teman lain ada yang masih KineMaster biasa. Harusnya tahapan mendesain itu, mendesain sebuah video pembelajaran atau video presentasi atau video informasi, itu harusnya perlu kira-kira kita mau bikin apa ya. Jadi nggak main langsung jreng gitu ya. Seperti kita mendesain brosur juga sama, harus mengkonsep dulu. Nah, pertama kan kita konsep, ya kan. Kedua, kita nanti harusnya udah mulai tuh mempersiapkan skripnya. Skripnya itu maksudnya tulis kata-katanya nanti mau apa, ya.
Tapi bisa juga kalau pemula-pemula langsung mengalir aja gitu ya. Jadi mau bikin video selamat datang, udah dia mengalir aja gitu ya. Nah, ketiga kita nanti menyiapkan aset. Menyiapkan aset. Aset itu nanti berupa video, berupa teks, berupa gambar, berupa efek-efek gitu ya. Nanti itu kita siapkan dulu. Ya, jadi kalau situ udah siap, kita nanti udah siap langsung namanya editing. Nah, ini yang tahapan yang kita sekarang jalankan itu adalah tahapan editing. Jadi, Bunda Nurul, suara saya hilang, Bunda Nurul? Halo? Jelas ya? Oke, siap. Oke, terima kasih. Jadi, kembali lagi, kita akan mulai. Ini ada di tahapan namanya editing. Makanya kemarin kita bicara, tolong disiapkan dulu videonya, teksnya, gambarnya yang mau dipasang di video kita ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah ada di layar ini, silakan sama-sama menekan tombol plusnya. Saya juga akan menekan tombol plus, silakan. Saya nggak ada suara dan gambar. Kemudian kita ada sekarang di tampilan namanya memilih aspek. Aspek itu ukurannya. Mau di horizontal di 16:9 atau di vertikal 9:16 atau 1:1. Gitu ya. Atau 1:1. Nah, kalau yang bergaya-gaya bioskop, maka kita bisa pakai 16:9. Kita pakai yang landscape gitu menyebutnya. Tapi ada juga kalau misalkan kita mau stylenya vertikal, style vertikal itu kalau sekarang teman-teman lihat itu kalau di Facebook itu lagi musim ini ya, video-video yang dari luar negeri itu jadi bentuknya handphone ya, layarnya vertikal. Itu lagi musim juga. Mereka menggunakan handphone. Atau 1:1. 1:1 itu ya model Instagram, model di Facebook itu pakainya yang model 1:1. Nah, kita boleh pilih manapun. Saya ambil yang paling kiri. Silakan teman-teman ambil paling kiri dulu. Klik. Ya, kita nyebutnya di tab. Nah, kita ada di sini. Nggak usah khawatir teman-teman ya. Ini kayaknya layarnya kecil, ribet. Apalagi yang handphonenya pakai yang sekitar 4 inch ya. Kalau sekarang sih kayaknya saya lihat teman-teman pakainya handphone di atas 5 inch ya. Ada yang 5, 5,2, 6 inch gitu ya. Handphone Samsung gitu kan itu udah kayaknya sekitar 5. Halo Mas Ari. Oke. Mas Ari suaranya menghilang ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, kesempatan ini silahkan dipergunakan bagi yang belum sempat install ya. Tadi pada tahap itu teman-teman sudah harus bisa. Oke, Mas Ari, saya unmute dulu ya Mas, bentar. Oke, Mas Ari, ini benar yang unmute-nya? Boleh. Oke, harus dimatikan salah satu, Mas. Ya, sebentar saya matikan dulu. Sudah? Udah ya? Halo, Bunda Nurul? Ya. Sudah terdengar suara saya?
Ya, sudah Mas, coba lagi. Oke. Oke, teman-teman, sebentar ya. Kita sedang tiktokan sama Mas Ari. Mas Ari. Ya, halo. Ya. Oke. Mas Ari, suaranya agak ini ya, seperti tadi ya. Terus Mas Ari keluar beberapa kali. Memang kondisi sinyalnya kurang stabil atau gimana, Mas? Halo. Mungkin dua-duanya mute ya. Hai. Cek. Oke, kita udah dengar Mas. Yang sekarang udah dengar, tapi suaranya memang backsound. Jadi Mas Ari kan suka keluar dari grup, suaranya nggak kedengaran gitu. Matiin salah satu gimana? Ya, matiin soundnya salah satu Mas. Matiin soundnya salah satu. Yang coba. Oke, sudah Mas? Pakai handphone agak gaptek. Ya. Oke, saya mute-kan dulu ya. Nanti kalau Mas Ari sudah oke, siap bergabung, tinggal raise your hand aja Mas. Oke, teman-teman, sambil menunggu Mas Ari, teman-teman pastikan Kenmasternya sudah terdownload, terinstall dengan rapi dan duduk manis di handphone masing-masing. Siapkan video, oke. Kemudian siapkan foto, logo, dan sebagainya. Oke, Mas Ari, saya akan panggil lagi ya, Mas. Saya akan panggil Mas Ari sekali lagi ya. Kita coba ya, Mas. Hai. Halo, cek 1, 2, 3. Oke, satunya dimatiin dulu. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke, sip. Oke, Mas. Dicoba, ini share screen-nya kayaknya share screen apa ini? Oke, teman-teman, tolong tidak share screen ya, biar Mas Ari share screen. Nanti kalau teman share screen, Mas Arinya masuk lagi gitu kasihan. Oke, yuk Mas Ari sudah oke? Oke, mute lagi ya. Halo, cek 1. Yes. Yuk. Lumayan ya. Oke, baik. Mohon maaf, ini saya bingung. Kalau pakai laptop udah bisa, gantian pakai handphone saya rada gaptek. Selanjutnya kita sama-sama ada di layar lembar kerja. Ini saya mau jelaskan sedikit apa dan namanya apa gitu ya, dan tugasnya apa. Ya, kalau yang kita lihat yang merah-merah ini, yang saya goyang-goyangin ini yang merah sebelah sini, yang ini. Saya nggak bisa nunjuk ya, ke sini merah, yang merah, di bagian bawah ada 0000 itu kita sebut playhead gitu ya. Nah, kemudian ada tombol media di atas, kemudian ada tombol lapisan, ada tombol audio, ada tombol suara, ada tombol play. Ada tombol play, kemudian ada tombol keluar. Ini yang sebelah kanan aja kita perhatikan. Kemudian ada lagi, kalau yang biasa saya gunakan itu ada di sini yang tengah. Nah, yang tengah nih ya, gambar tengah ini. Yang tengah ada merah, ada kayak gambar lensa. Nah, kita coba satu-satu ya. Kalau misalkan yang teman-teman mau menyisipkan gambar atau video atau suara, ini bisa ambil yang pertama yang media.
gitu ya. Nanti begitu. Ya, kalau misalkan saya bisa klik tab media, berarti di atas. Kemudian lapisan. Nah, ini lapisan. Kebetulan lapisan belum bisa karena belum ada dasarnya, belum ada background-nya. Harusnya dia media dulu baru lapisan, tapi nanti kita coba. Kemudian di sini audio, ini buat nyisipkan sound, ya, sound system, lagu untuk latar belakangnya, ya, lagu untuk di back sound-nya, di suara yang biasanya diputar di belakangnya, buat iringan musiknya. Sedikit saya sampaikan tentang musik di sini. Kalau kita nanti mengupload musik-musik ini ke YouTube, ada kemungkinan kita kena pelanggaran hak cipta maksudnya. Biasanya kita misalkan senang lagunya Didi Kempot. Nah, kita taruh situ lagunya Didi Kempot, nanti ketika diupload di YouTube kurang lebih 4 jam itu, bahkan kurang, biasanya suka ada email masuk yang menyampaikan bahwa kita melakukan pelanggaran hak cipta. Seperti itu. Jadi harusnya, bagaimana? Harusnya lagunya itu ya nggak boleh pakai lagu orang. Atau kalaupun nekat tetap mau pakai, berarti nanti ada pendapatan di situ, nanti pendapatannya tetap akan masuk ke pemilik lagu aslinya. Itu seperti itu aturannya. Terus bagusnya gimana? Bagusnya menggunakan lagu-lagu yang dibuat oleh sendiri. Ya, tapi kalau nggak bisa gimana? Ya nggak usah pusing-pusing amat sih. Kalau nekat-nekat ya lagunya aja kita pakai, tapi ya resikonya segala ditanggung. Biasanya videonya suruh dimatikan dulu ya, maksudnya suruh di-off-kan dari YouTube gitu. Bisa juga kita menggunakan lagu-lagu yang no copywriting. No copywriting itu lagu-lagu yang bebas, lagu-lagu yang tidak ada peraturan hak ciptanya. Nah, jadi lagu-lagu ini penting nih. Takutnya ntar kita udah bagus-bagus ya, punya subscriber banyak, tiba-tiba kita menggunakan lagunya punya orang, nanti kita kena ini ya, pelanggaran. Kemudian di sini ada suara. Nah, suara ini biasanya kita gunakan untuk kalau mau ngerekam, ngedabing ya. Ini kita bisa juga gini. Ini menurut saya keren banget ini. Jadi bisa langsung di sini. Nah, bagusnya Canva itu adalah enteng. Ya, dibandingkan saya menggunakan Adobe Premiere, kemudian kita menggunakan Corel Video, kemudian kita menggunakan Camtasia, kemudian banyak sekali sebetulnya aplikasinya. Prinsipnya sama, semua ngedit gitu ya. Tapi kalau ini bisa pakai handphone, ini enak banget kita sambil nunggu-nunggu di bandara, atau sambil nunggu-nunggu di apotik, atau sambil nunggu-nunggu apa gitu ya, nunggu ya, atau sambil ada rapat, tiba-tiba kita ingat nih ada kerjaan, kita sambil ngerjain tik jadi gitu ya. Nah, bagi saya enak gitu ya, daripada kita harus nunggu laptop ya. Dan sekarang kan untuk laptop untuk editing multimedia, untuk editing video itu butuhnya besar sekali. Nah, sedangkan handphone kita udah canggih sebetulnya. Oke, kembali lagi ke sini, kita akan membuat latar belakang. Latar belakang, caranya berarti sama-sama kita tap ya, sama-sama di handphone masing-masing, kan tap media. Silakan, tap media. Nah, kita mau membuat video sederhana. Ya, sederhananya nanti diikutin saja, nanti hasil akhirnya nanti saya contohkan. Kita cuma mau bikin tulisan, halo selamat datang di PAUD ini. Kasih latar belakang, kasih suara. Udah gitu dulu aja, sampai dengan selesai. Silakan cari latar belakang yang kita anggap bagus. Misalkan saya anggap bagus misalnya ini. Ini yang sedang lagi ada project dengan saya. Ini, maka ini kita ambil. Nah, ini udah jadi nih. Ya. Tuh. Ini saya geser-geser nih, playhead-nya namanya. Yang merah-merah ini playhead-nya, kita geser-geser pakai kanan. Nah, teman-teman silakan bikin dulu satu di sini. Seperti yang saya contohkan di depan. Silakan. Oke, baik. Sampai dengan sini silakan komen, silakan chat jika ada teman-teman yang belum sampai sini. Baik, oke, teman-teman diberikan waktu oleh Mas Ari untuk menuliskan chat jika ada yang susah, ya. Kalau yang gambarnya atau yang macam-macamnya sudah oke, nggak usah di-chat. Yang susah, yang kesulitan. Oke, itu Mas sudah ada beberapa yang respon. Oke,
ada keterangan banyak. Saya nggak lihat ya, tolong di screenshot kirim di WA, nanti kita bahas setelah selesai pertemuan aja deh. Soalnya ini berarti dia mungkin kepencet ini ya, iklan bayarnya. Oke, ada yang nanya gimana cara ngulang. Ini saya untuk ngapusnya begini ya. Di tab di layarnya, kemudian ada gambar tong sampah di sebelah kirinya, tik gitu ya, nah, maka hilang. Nah, saya mau lihat gambar ulang lagi ya, mau mendownload, mau mengambil latar belakangnya lagi. Sama-sama kita tag media, jadi kuncinya di media dulu. Kemudian kita ambil latar belakang yang disuka, misalnya saya akan ambil latar belakangnya ganti deh, yang ini deh misalnya. Nah, ini misalnya. Ini video, jangan dulu. Terlalu berat nanti. Jadi saya pernah bikin video klip pakai kain master aja ya. Orang nggak ngira kalau ini kita pakai kain master. Tapi ternyata bisa. Nah, saya cari lagi. Misalkan ini, gitu ya, misalkan ini. Nah, ini latar belakangnya ini ya. Ini latar belakangnya. Ya. Kalau ada yang nggak dapat latar belakang, coba diulangin aja. Nggak usah berpikir gini ya, latar belakangnya harus gimana gitu, nggak usah. Pakai gambar latar belakang yang ada saja. Atau boleh nggak foto keluarga dulu? Boleh, ini saya pakai foto yang ada di handphone saya deh, asal sembarang aja misalkan. Kita ambil di sini misalnya. Di kamera, misalnya saya ambil, nah ini gambarnya. Nah, itu ya, seperti itu. Nah, setelah mengambil, jangan lupa centang ya. Centangnya ada di atas. Nah, ini udah nih, masuk. Oke, sudah ya. Kalau yang belum, silakan dicari dulu. Habis itu kita mau membuat teks. Ya, teks. Sampai sini dulu nih. Oke, 1 menit sudah lewat. Berarti saya anggap teman-teman sudah ada semua. Sudah ada gambar latar belakang. Sekarang kita mau coba. Nah, ini kita geser-geser sedikit. Nah, saya ambil di detik kesekian. Berarti di detik pertama. Teman-teman boleh sama, boleh juga beda. Tapi kalau misalkan saya pengen di sini. Bebas aja ya. Saya mau di tengah sini. Boleh, nggak apa-apa. Nggak usah khawatir. Yang penting kita bisa nyoba dulu aja. Sama, silakan di sini tulis, silakan dipindahkan playhead-nya sampai dengan ke tengah sini. Set. Silakan dicoba dulu. Nah, jika sudah, sama-sama tap di lapisan. Kita mau menambahkan teks. Oke, kalau yang sudah paham, nekat pengen nyoba, itu biasanya langsung nyoba aja, nggak apa-apa. Langsung menuliskan aja. Misalkan saya akan tap di bagian teks. Nah, itu kan macam-macam tuh sebetulnya ya. Tadi ada teks, ada video, ada itu macam-macam. Nah, silakan tulis nih. Apa aja, misalkan, halo guys, misalnya gitu ya. Halo guys, atau halo student, atau apa boleh. Halo student. Nah, seperti itu. Silakan tambahkan teks. Kalau sudah selesai gimana? Tekan tombol pilih. Straight. Maka kita sudah selesai. Nah, sampai di sini dulu nih. Udah 2 nih materinya. Pertama, kita menambahkan latar belakang. Kedua, menambahkan teks. Kalau ada yang nekat pengen gedein, ngecilin, nah ini bisa digedein, set, tuh gampang banget tuh. Di sini tinggal tarik-tarik aja, ya, set, gitu. Kalau student tuh geser-geser juga bisa tuh, enak banget. Nah, misalkan sini, misalkan. Sampai situ dulu.
Oke, baik. Nah, terus biasanya kan boring nih ya, bosen kalau pakai font yang standar-standar saja. Kita coba ganti fontnya. Caranya tinggal di sini nih, tab yang nomor 3 nih, sebelah sini. Tik gitu ya, di A, yang ada tulisan A itu ya. Tinggal pilih nih. Saya mau milih yang sifatnya lebih ke lebih menyenangkan gitu ya. Kira-kira cari yang font yang menyenangkan misalnya gitu. Kita ambil yang Noto Serif gitu ya. Kita ambil situ. Kalau sudah, jangan lupa klik tab di centang. Ini kalau mau yang lain-lain juga boleh nih. Banyak banget. Keren. Tuk gitu ya. Tab langsung. Kalau udah tab oke. Tuh, halo studentnya sudah menongol. Nah, kemudian warnanya. Warnanya sekarang putih. Kita mau kasih supaya matching dengan donat-donat saya ini, saya mau kasih warna pink misalnya. Saya tap di warna tag yang ada di sebelah kanannya. Set, ya. Kemudian cari warna pink. Jangan lupa centang. Saya sudah jadi. Nah, sudah jadi seperti ini. Background nggak bisa full. Oke. Oh, mungkin waktu download tuh gambarnya kecil itu gambarnya. Nanti bisa saya bantu nanti pas lagi materi berikutnya ya. Ini biar lancar jalan dulu aja. Dari Mbak Rika ya. Oke, berarti pertama saya sudah background. Kedua, saya tambahkan teks. Ketiga, saya memberi warna pada teks. Ini dulu nih. Ya. Nah, jangan lupa centang ya. Sekarang supaya ada kesan apa ya namanya animasi gitu, maka seperti ketika kita belajar di PowerPoint, kita bisa menambahkan animasi masuk dan animasi keluar pada benda-benda yang kita pasang di sini. Contoh ya, saya mau nambahin animasi pada teksnya. Kita tap dulu teksnya. Nah, tap dulu. Sama-sama nih dicoba. Ya, biar ketahuan. Silakan dicoba di tap di Halo Student. Kalau di saya, kalau di teman-teman silakan yang lain. Di tap dulu silakan. Kalau ketinggalan silakan tulis halo ketinggalan gitu ya. Ya. Oke. Selanjutnya, setelah saya tap Hello Student-nya, saya mau beri animasi masuk. Kalau di handphone saya ini udah bahasa Indonesia, jadi tinggal tap aja di animasi masuk, terus ambil animasi yang kita inginkan. Misalnya, saya ambil geser ke atas. Set. Nah, langsung jadi tuh. Set gitu ya. Nah, seperti itu. Dia langsung play. Oh, kalau misalkan udah yang ini ganti yang lain, boleh. Mudah, ya. Atau mana lagi silahkan saja. Nah, misalkan gitu, boleh. Pokoknya yang menarik aja, yang menarik dulu. Kalau ada animasi masuk, bisa juga nanti berarti kita bikin animasi keluar. Tapi jangan lupa, ini ada centangnya di tab dulu. Tanda centangnya nongol ketika, tanda centang muncul ketika kita mengatur properti dari objek. Jadi misalnya sekarang kita mau propertinya si teks ini, Halo Student, ini mau di setting. Tuh sebelah kanan ada centangnya. Sebelah kanannya ada centangnya. Oke ya. Jadi kalau nggak ada lagi nyeting ya centangnya nggak akan nongol, akan muncul. Kemudian animasi keluarnya kita setel. Kita ambil animasi keluar, kemudian saya ambil geser ke kanan. Nah, bebas kita udah bisa. Berarti animasi masuknya sudah, animasi keluarnya sudah. Ini hampir selesai nih. Nah, kemudian jangan lupa centang. Nah, kita tes dulu ya. Caranya ngetes begini, cara ngetes. Ini playhead-nya digeser ke kiri. Nah, halo, cek 1, 2, 3. Suara di sini nggak menghilang. Aman, Mas, aman. Aman ya, itu. Aman, sejahtera. Siap.
Nah, kemudian untuk mencobanya, playhead-nya, ini playhead-nya digeser-geser, kita geser ke mentok paling kiri. Nah, habis itu, kita tekan play-nya yang ada di layar kita ini. Sebelah kanan kita ini ada tombol play. Tekan aja sekali, tek. Nah, dia akan play, mutar. Set. Nah, ini hasil karya kita barusan. Set, gitu ya. Baru set, selesai. Nah, itu karya kita seperti itu. Baru sampai situ saja. Nah, karena video kita, latar belakang kita masih pendek, kita panjangin sesuai dengan teksnya. Maka, kalau tadi tab-nya di teks, sekarang tab-nya di background. Sekarang sama-sama teman-teman tab pada background. Sampai situ dulu, silakan. Saya sambil menuliskan materi sedikit ya. Maksudnya ini biar materinya ada takutnya ada yang ketinggalan. Ya. Oke, kayaknya memang ada beberapa yang masih harus diulang dari awal. Ya. Tapi ini materinya masih panjang nggak, Mas? Masih. Ya, nggak terlalu panjang sih, tapi artinya saya kan beberapa bagian. Ini coba yang ini dulu, Bu. Yang simple dulu. Iya. Jadi paling tidak yang simple dulu ini mereka harus paham dulu ya. Baru yang susah ya, mereka betul. pasti paham. Betul. Oke, apakah Mas Ari akan melanjutkan ke step berikutnya atau mengulang sesi yang paling mudah ini dulu dari awal? Saya nanti akan lanjut, tapi yang ini akan diulang sedikit. Oke. Ya. Siap. Oke, siap. Animasi masuk dan keluar. Nah, ini barusan ini. Materinya baru 3. Selanjutnya, saya mau memperpanjang background. Caranya gimana? Kita tap sama-sama di background-nya. Sama-sama di situ dulu, silakan. Teman-teman silakan tap di background. Background itu berarti yang atas ya. Yang atas background. Langsung saja di bagian sebelah kanan ini, sebelah kanan, bisa kita geser-geser nih. Bisa kita geser-geser. Caranya geser itu ada di yang titik-titik 4-nya itu. Langsung pakai tangan, pakai jari kita tap langsung seret ke kanan. Silahkan dicoba, terus dipanjangkan sesuai dengan kebutuhan. Misalkan saya pengennya panjang banget gitu. Boleh, tuh. Saya coba bikin panjang banget. Nah, seperti itu. Boleh seperti itu. Berarti teksnya bisa lebih dari 1. Nah. Oke. Berarti barusan itu adalah kita menambahkan durasi background, menambahkan durasi dari background. Atau gampangannya manjangin background. Kalau misalnya kita lagi pengen nanti bikin suatu video latar belakangnya donat, kemudian saya presentasi di depannya pakai layar hijau, nah itu nanti bisa dengan gini, donatnya sebagai background. Nanti bisa juga seperti itu. Nah, sekarang sambil nunggu yang lain, silakan tambahkan teks kedua. Tambahkan teks kedua yang letaknya di sebelah kanannya Hello Student saya ini. Silakan teman-teman nyobain menambahkan teks yang kedua. Oke, ada yang nanya bagaimana klik yang mana untuk memanjangkan background. Nah, yang di situ Mbak, kalau kelihatan ada titik 4-nya tuh, di tap, geser aja langsung, di tap, ditarik-tarik ke kanan aja. Di tap ya, pas di bagian titik 4-nya. Di layar saya muncul ya? Muncul, Mas. Ada yang nggak muncul titik 4-nya ya? Coba di tap dulu Mbak. Kalau yang tidak muncul bisa jadi Mbak nggak begini. Nah ini kalau begini kan nggak muncul Mbak, ya kan? Karena tadi yang Mbak Nurhayati tidak memilih atau menyeleksi si background. Coba di tap dulu. Tap itu klik ya. Tap itu klik. Coba di tap atau di klik di background.
Coba dulu. Nah, kemudian tinggal geser-geser aja, tinggal seret-seret aja. Gampang banget. Makanya ini dipilih KineMaster supaya cepat ngerjainnya. Next. Kita akan nambahkan teks baru di sebelah Hello Student. Berarti caranya adalah kita sama-sama tekan lapisan. Lapisan tuh ya. Nah, ini ya lapisan. Keluar dulu dari yang tadi, lapisan. Terus ambil teks. Itu kan ada tulisan tangan, ada teks, ada hamparan, ada efek, ada media, gitu ya. Kita ambil yang teks. Ya, selanjutnya silakan tulis kata-kata misalnya tadi Hello Student berarti di lembaga kami, misalnya lembaga PAUD Alam misalkan gitu. Oke. Bikin tulisan yang bagus boleh pakai A-nya besar gitu ya, sesuai dengan kebutuhan. Oke, sudah. Kemudian jangan lupa diakhiri tombol pilih. Set, selesai. Kemudian kita perbesar lagi. Kita ganti fontnya seperti biasa kayak tadi. Langsung mengalir. Pakai Knee-Wave. Jangan lupa dicentang. Jangan lupa dicentang. Kemudian kasih, kalau tadi saya pakai pink, saya sekarang makainya kuningnya. Supaya cerianya muncul. Maka centang. Nah, seperti ini. Memang tidak ada tombol background ya. Tidak ada tombol background. Yang ada media di paling awal. Nah, di layar saya sudah muncul. Di lembaga PAUD Alam. Berarti kita udah punya dua teks. Ada Hello Student. Kemudian di lembaga PAUD Alam. Jangan lupa memberikan animasi masuk dan keluar. Oke, Mas Ari sepertinya keluar ya. Mas Ari. Mas Ari. Siap. Sempat keluar ya. Oke, sudah saya unmute, Mas. Silakan diteruskan. Sudah? Oke, sampai sini dulu. Sampai di sini dulu, silakan. Kita udah punya dua teks. Dua teks ini silakan diatur animasi masuk dan animasi keluarnya. Biar bagus ya Bun ya. Enggak juga nggak apa-apa sih, tapi biar bagus kita setel animasi masuk dan animasi keluarnya. Jangan lupa setiap ngeset harus dicentang. Nah, background itu yang menjadi patokan ya, sepanjang apa video ini nanti. Kalau dilihat di sini, video ini panjangnya adalah sebanyak 16 detik, selama 16 detik. Nah, video yang sekarang ini, ketahuannya dari mana itu yang kelihatan tuh, di playhead-nya 16,9, berarti 16 detik. Nah, ini udah jadi video kita setel dari awal lagi, kita mau coba.
Jangan lupa centang dulu. Kemudian kita mau tes ya, Ya, sebentar lagi saya ulang dikit. Nah, ini saya tes. Kalau di layar saya sudah nongol. Sudah Mas, aman. Tapi berhenti ya. Berhenti ya Mas. Halo, Mas Ari. Ya teman-teman agak menghilang ya Mas Arinya ya. Padahal sudah di kantor beliaunya. Mas Ari, kayaknya harus nyanyi dulu deh biar sinyalnya itu bersahabat sama kita. Dari tadi tegang-tegang kita pelotot-pelototin, nggak mau dia. Ntar. Mas Ari. Mas Ari. Ya, sudah Bun. Ya, Mas Ari suka keluar-keluar kenapa sih? Di dalam aja gitu adem. Di luar kan panas. Coba saya lagi berpikir nih, kira-kira harus pakai. Masa pindah ruangan? Enggak, tadi sudah oke, keluar lagi gitu. Silakan. Oke. Sampai di sini dulu. Kalau teman-teman udah kelihatan, teman-teman bisa coba dulu ya. Oke, jaringan ya. Kelihatannya jaringan. Prinsipnya kita sudah ngasih background, kemudian kita sudah ngasih animasi pada teks, kita sudah menambahkan teks, kemudian menambahkan 2 teks, kemudian menambahkan lagi animasi masuk dan keluar. Itu dulu. Nah, harusnya nyobain itu maksudnya nyobain dari awal. Nah, saya minta teman-teman nyoba dulu nih dari awal. Caranya tinggal playhead-nya digeser. Gesernya berarti geser ke kanan ya. Geser ke kanan supaya playhead-nya pindah paling kiri. Kemudian sama-sama menekan tombol play-nya. Mungkin di layar ini nggak tampil, tapi biarkan di sini tampil, lihat ya, tampil tuh bergeser, set. Takutnya dia error lagi jaringannya. Oke, ada yang nanya gitu sebentar. Kalau misalkan ada huruf yang salah mau diganti ya, berarti jangan lupa tap dulu di hurufnya. Tuh, tap dulu ya. Nih, tap. Tuh, di situ ya. Kemudian di sini langsung double tap. Nah, kalau mau ganti ini di sini ada tombol keyboard ya di sebelahnya centang. Tuh. Ya. Tombol centang. Nah, itu ada Hello Student ya. Suara aman nggak, Bun? Ini ada yang nanya. Aman, sejahtera. Alhamdulillah. Oke. Kemudian silakan dirubah, misalkan Hello Student, saya ganti lagi, saya tambahkan sedikit, misalkan welcome to, misalkan gitu ya, welcome to, ya, tuh, tombol sudah. Kemudian centang, jangan lupa. Nah, tinggal kita coba lagi dari awal. Nah, sebetulnya itu, sekarang kita mau nambahkan gambar kedua misalnya. Ini background. Gambar kedua, sama-sama kita tekan tombol ini, lapisan. Kalau ada yang pakai bahasa Inggris berarti layer ya. Kemudian kita ambil media. Nah, sampai situ dulu. Kalau tadi adalah background, sekarang kita masuk di media. Nah, kemudian saya mau ambil foto saya, misalkan gini. Nah, ambil yang inilah, gitu ya. Nah, itu. Ini lagi musim Face App, saya ikut-ikutan. Nah, seperti itu. Dia ada di layar paling depan, di lapisan paling depan. Tuh.
Ya, kita geser aja nih. Set. Tuh, digeser. Kemudian latar belakangnya kita tambahin panjang, seperti itu. Nah, gitu. Berarti kita sudah punya. Kemudian foto ini kita perbesar, misalkan. Nah, misalkan ini taruhlah di tengah lah. Taruh tengah. Nah, berarti ini jangan di sini. Nah, seperti itu. Sama, ketika kita menambahkan gambar ini, kita bisa menambahkan animasi masuk dan animasi keluar. Silakan ditambahkan itu. Animasi keluar. Saya ambil animasinya sembarang dulu ya, biar maksudnya biar cepat. Nah, kita sudah tuh, sudah jadi ada tambahan gambar di sini. Iya. Nah, nanti ini gambarnya misalkan gambar-gambar kelas atau gambar apa yang berganti-ganti ya. Nanti kita bisa buat seperti itu. Nah, berarti kita sudah menambahkan background, menambahkan gambar, menambahkan teks, menambahkan animasi masuk dan keluar. Nah, itu dulu. Satu lagi, kita mau nambahkan suara biar lengkap. Silakan sama-sama di audio. Nah, sambil menunggu, silakan komen. Siapa tahu ada yang tertinggal. Kita tadi baru saja menambahkan gambar. Silakan tulis ya. Siapa tahu ada bagian-bagian yang tertinggal. Oke, ada yang nanya menambahkan gambar. Saya ulang lagi ya, menambahkan gambar ya. Kalau misalkan rasanya lemot, fokus di zoom-nya saja, nanti di handphone nanti aja nggak apa-apa. Saya anggap saja mau nambahin satu gambar lagi. Ini saya siapin, background-nya saya tambahin panjang dulu, kemudian saya tambah foto satu lagi. Ingat, setiap habis nyeting, tekan tang. Nah, kemudian saya nambahin lapisan. Lapisannya ditekan, kemudian medianya ditekan, kemudian cari foto yang kita inginkan. Misalnya saya mau ambil gambar ini nih. Nah, ini nih, misalkan. Tuh, gitu ya. Kemudian ini gambarnya saya masukin ke sini. Nah, itu saya mau gambar itu misalkan. Kalau mau digedein juga gampang ya, digedein tuh. Enak nih. Nanti gambar tulisan putih ini bisa kita buang nih. Yang latar belakang putih ini bisa kita buang. Jadi lucu. Nah, kemudian kita perbanyak sedikit durasinya. Nah, ini kalau udah jangan lupa centang. Gitu ya. Kalau mau nambahin animasi masuk dan keluarnya, tinggal animasi masuk. Pilih animasinya. Jangan lupa centang lagi. Kemudian animasi keluar, tinggal diklik sini, animasi keluar. Pilih lagi, slide down misalkan, centang lagi. Oke, berarti kita udah nambahin. Ini kenapa layer sama suaranya nggak kedengeran? Saya belum, ini kita belum nambahin video ya, baru nambahin foto-foto aja. Nah, mau memindahkan gambar, caranya tinggal gini aja, ditekan agak lama, ya, ditekan sampai handphonenya rasanya agak bergetar sedikit. Nanti getaran dari handphone itu menandakan bahwa kita udah bawa gambar siap dipindah-pindahkan. Ketika saya menekan ini agak lama dikit, nanti ada gitu ya. Nah, itu nanti kita bisa geser-geserkan saja. Seperti itu. Ini misalnya saya pengen gambar ini geser sedikit sini.
Nah, misalkan di situ. Nah, ini saya barusan mindahin. Ya, caranya menekan agak lama sampai agak handphonenya bergetar, terus kemudian digeser kemanapun kita mau. Terutama di layar itu ya, jangan dipindah-pindahin ke tempat lain, takutnya bingung nanti. Malah bersambung dengan background-nya. Nah, kalau bersambung dengan background-nya, biasanya teman-teman tadi lupa geser, harusnya tetap digeser di situ-situ aja. Jangan digeser ke atas atau jangan digeser ke bawah. Memberikan animasi pada background, sama ya, diklik aja di situ. Nah, animasi. Kalau yang di background nanti belakangan, Mbak. Teman-teman belakangan ya. Soalnya ini harusnya background-nya hitam, tapi saya barusan pakai background yang bergambar. Kita memberikan animasi pada background, memberikan animasi. Ya, caranya saya ulang lagi nih, memberikan animasi pada lapisan. Lapisan itu bisa teks, ya, bisa foto, ya. Yang gambar tuh maksudnya yang saya sebutkan background itu adalah yang paling yang ini, yang gambar donat ini yang background. Ini nggak dianimasikan. Nah, yang saya berikan animasi itu teks. Caranya tinggal saya ulang sedikit ya. Tap pada teks. Tab itu ditekan gitu aja, itu tab namanya. Atau kalau itu sama aja klik aja gitu ya, kalau di komputer klik pada teks. Kemudian sebelah kanan cari animasi masuk. Nah, kemudian pilih animasi yang diinginkan. Sudah gitu aja, jangan lupa centang. Termasuk animasi masuk dan animasi keluar. Oke, saya mau tanya dulu nih, berarti kita ngulang lagi sedikit bahwa tidak kita udah menambahkan background. Kemudian kita sudah menambahkan 2 teks. Kemudian kita sudah menambahkan animasi masuk dan animasi keluar pada teks-teks yang kita udah tambahkan. Kemudian kita menambahkan gambar. Ya. Nah, kita animasikan juga. Kemudian kita tambahkan gambar lagi dan sudah kita animasikan juga. Nah, sampai di situ kita mau coba nih. Teman-teman sampai sini apakah ada yang masih ketinggalan? Kalau sudah, anggap aja sudah, begitu dulu ya. Kita mau langsung menambahkan lagu, ya, menambahkan lagu. Sama-sama kita tap atau klik di audio. Nah, silakan. Saya nggak tahu lagunya apa yang ada di handphone teman-teman semua. Saya ambil lagu sembarang. Misalnya lagu kita ambil, misalnya ambil aja ini misalnya. Nah, biasanya nanti dari si KineMaster akan memutar, di play dulu sama dia. Kalau ini mau ditambah, maka tekan aja plus, set, gitu aja. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya, sebentar saya ulang dulu ya. Nah, lagu, kemudian saya ambil sembarang lagu nih, tuk, gitu, plus. Nah, seperti itu. Jangan lupa playhead-nya dipindahin ke depan. Pindahin ke depan. Barusan saya memindahkan playhead-nya ke depan. Kalau pindahin ke depan gimana? Boleh, bisa, tapi lagunya diputar ketika playhead itu terpasang. Kalau playhead-nya ada di detik kedua, maka lagunya itu akan terpasang di detik kedua. Biar mudah kita buat di playhead-nya dipindahkan paling awal dulu, kemudian baru tambahkan lagu. Nah, untuk yang sudah berani, sudah nyoba, sudah mau nyoba-nyoba, langsung aja tekan centang dulu. Tekan centang. Kemudian sama-sama tekan play. Lihat hasilnya. Nah, seperti itu animasinya. Oke.
Nah, silahkan dicoba masing-masing. Nah, prinsipnya seperti itu. Yang enak di sini adalah kalau kita mau ngedubbing ya. Biasanya kita ngajar dulu tanpa suara, habis itu kita dubbing malam-malam. Ya, nunggu suaranya, nunggu kondisi ruangan pada tenang. Nah, ada yang nggak kedengeran musiknya? Wah, sayangnya saya nggak bisa ngelihat ininya ya. Saya nggak ngelihat layarnya Mbak ini. Tapi saya ulang sedikit cara nyisipin lagunya. Saya ulang sedikit supaya ini mohon diperhatikan dulu. Ya, saya hapus dulu. Ingat bahwa playhead-nya kita pindah paling awal dulu. Nih, caranya tinggal geser aja. Oke, jadi playhead pindahkan ke paling depan, ke detik ke 0. Oke, ini pada cemberut semua nih, pada bisa nggak ya? Pada bisa nggak ya gitu ya? Itu bukti serius, Mas. Bukti serius. Oh, serius ya? Iya, bagus. Alhamdulillah, serius. Jangan serius-serius, takutnya layar komputernya malu. Oke, playhead-nya silahkan pindahkan paling depan. Playhead-nya pindahkan paling depan. Kemudian sama-sama kita tap di audio. Kemudian pilih lagu yang disuka. Nah, pilih lagu yang disuka, misalkan gitu. Sembarang aja, misalkan ini. Nah, mungkin yang tadi lupa ditekan adalah plusnya. Lupa ditekan plusnya. Nah, plusnya ditekan dulu. Tanda dia di-insert atau disisipkan ke video. Ya, ke timeline-nya, ditaruh ke situ. Ya, takutnya kalau belum di plus ya belum pindah, berarti sebetulnya belum nyisipkan lagu namanya. Oke? Nah, kalau sudah jangan lupa tekan centang. Nah, habis itu dicoba di play. Oke. Mudah-mudahan itu dulu. Coba kita mau ekspor dulu ya. Kita mau coba ekspor satu dulu. Kita akan play di luar aplikasi KineMaster ini. Kita mau coba. Ya. Oke, sip. Yang ketinggalan boleh komen, yang ketinggalan. Tidak ada yang komen, berarti iya, siap. Terima kasih. Silakan klik tombol atau tap tombol sharing ada sebelah kiri. Tombol nomor 3 tombol nomor 3 dari sebelah kiri. Nah, nanti ada pilihan. Nah, ini yang perlu dipahami sedikit nih, saya perlu jelasin sedikit. Ada namanya resolusi. Ada resolusi 1440, 1080, 720, 540, 360. Saya pilih yang mana gitu ya. Kalau saran saya, kalau komputer kita kuat atau handphone kita kuat, kita pilih yang tinggi, yang di atas, gitu ya, yang di atas. Tapi kalau misalkan handphone kita biasa-biasa saja, kita pilih yang 5. Oke, saya pilih yang 720 aja, yang standar, supaya kalau di play di YouTube tetap cakep gitu ya, tetap bagus kondisinya. Sudah bisa ditebak, selanjutnya adalah kita tekan tombol ekspor. Silakan dicoba mengekspor project-nya. Nah, yang masih ada watermark-nya berarti dia pakai KineMaster yang download via Google Play Store. Kalau yang dari saya insya Allah nggak ada. Nah, di saya sudah selesai. Saya sudah selesai ekspor. Nanti di sini udah nongol nih. Berarti di sini tertulis 720_30_10 titik bla bla bla. Nah, ini artinya file yang sudah siap kita sharing kemanapun. Boleh ke YouTube, boleh ke Twitter, boleh Instagram, boleh Facebook, bisa kemanapun. Ya, tapi kalau di Twitter kayaknya nggak bisa, karena kan Twitter ada batasan. Kemudian kalau di Instagram juga ada batasan. Yang tidak ada batasan itu kemungkinan di Facebook atau YouTube. Kita mau share ke YouTube misalkan ya, tinggal klik ini. Tuh, udah siap dia. Tuh ya, jadi kita bisa share ke YouTube.
Ya, tapi nggak usah dicoba itu. Yang penting kita mau coba play dulu saja. Nah, silakan dicoba play. Ini ya, play. Berarti kita mau nyoba video kita. Ini kita ambil yang mana aja boleh ya. Kalau ada muncul seperti ini, yang mana aja boleh silakan, sama saja. Soundnya diklik Mas Ari biar dengar suaranya. Sound musiknya. Caranya layarnya kecil banget, bingung. Kalau di sini nongol sih. Harusnya ada. Oke. Itu satu. Saya minta teman-teman nyoba masing-masing dulu. Ya. Kalau yang nggak berhasil, komen. Oh, saya share di WA. Oke, baik. Berarti saya share di WA. Caranya tinggal keluar dulu, ya. Berarti project-nya ada di sini. Nah, untuk share ke WA, boleh lihat di layarnya dulu, di layar saya. Di saya masih muncul tidak berjudul di sini, tidak berjudul. Ya, saya mau ganti judulnya deh. Tinggal ini, ya. Kemudian mau share di WA. Ini yang ini ya, share. Kita coba di WA, coba cari WA. Ini. Kemudian ambil yang ini, share. 5 mega. Oke, saya share tuh. Bisa dicoba. Kembalikan ke KineMaster. Ya, sudah dicoba di handphone masing-masing? Saya coba juga aja. Oh, masih upload. Ya, ini proses upload ya, jadi nggak usah ditunggu deh, biarkan aja. Ini proses upload, mungkin agak lemot. Sambil menunggu, Bun, silakan ada yang pertanyaan dulu, Bun. Masih proses. Oke, teman-teman, Mas Ari, ini kan namanya pacar pertama ya. Teman-teman, kalau kita berkenalan dengan barang pertama kali, pacar pertama kali, atau alat atau aplikasi anything lah yang pertama kali, pasti kita masih kebingungan tentang di mana letaknya gitu. Di mana letaknya itu. Tapi paling tidak nanti Mas Ari ada tutorial nggak untuk ini, Mas? Ada. Kita buatkan. Ya. Oke, nanti tutorialnya akan di-share di grup, teman-teman ya. Jadi, kita tidak mengulang dari awal lagi, nanti kasihan yang sudah agak paham. Jadi, teman-teman ikutin saja. Oh, setelah ini begini, setelah ini begitu, setelah ini begono, misalnya gitu. Nanti setelah kelas ini selesai, karena tinggal 30 menit lagi nih, Mas Ari. Wis, hari ini saya akan nambahin tentang chroma key ya. Yang penting itu biasanya chroma key. Saya akan membuat video, tapi latar belakangnya mau coba yang lain. Tadi ada pertanyaan tentang bagaimana cara ganti judul. Nah, itu di depan, kita sekarang kondisinya adalah tak berjudul 48. Berarti ini tinggal ganti aja di sini ya. Video 1 misalkan. Nah, itu seperti itu. Oh, sudah ada. Berarti saya ganti video 777. Pilih. Nah, berarti sudah jadi. Maka itu nama project-nya. Oke, nah
Sampai di sini dulu teman-teman, silakan kalau yang punya video yang sudah jadi silakan di-share di grup WA dulu deh. Kita mau coba lihat dulu sambil berjalan. Saya juga sedang mengirimkan ke grup WA ya. Habis itu kita akan sambil mengupload, kita akan menambahkan satu project lagi. Contoh akhirnya akan seperti seperti Bu Nurul ini kan latar belakangnya beda ya. Nah, kita mau coba pakai chroma key namanya, chroma key. Ya, kalau istilah-istilah di perfilmannya chroma key. Kalau di sini ya sama juga, cuma bahasanya ya gampangannya lah ganti belakang. Oke, ini sudah proses, biarkan saja. Silakan sama-sama menekan tombol plus dulu. Kita mau buat yang baru. Halo, cek suara saya gimana, Bunda? Ini ada yang nanya, katanya suaranya nggak dengar sama sekali nih. Suara Mas Ari mah oke banget. Oke, baik, terima kasih. Ini kelihatannya ada yang daerah-daerah tertentu masih kurang ya. Ya, atau teman-teman boleh keluar dulu deh. Saya udah unlock, jadi keluar dulu, kemudian nanti bisa masuk lagi. Saya udah unlock kok, saya nggak lock. Nanti saya takut dimarahin, nanti pada nggak mau teman-temannya di lock. Siap, terima kasih. Kita mau nambahkan materi sedikit. Kalau prinsipnya udah bisa, kita tinggal kreasi aja ya, kreasi saja. Oke, teman-teman sudah berhasil, sudah ada beberapa yang share di grup, Mas Ari. Yang berhasil, teman-teman masih semangat ya, pasti bisa. Yang lain bisa, pasti teman-teman bisa. Yuk. Oke. Selanjutnya kita akan bermain chroma key. Chroma key itu seperti ini. Nah, jadi saya punya contoh videonya. Nah, ini sudah kelihatan harusnya ya. Oke, ini saya punya contoh ini. Nah, ini contoh cerita ketika saya ngajar pakai latar belakang hijau. Nah, jadi teman-teman nanti bisa di rumah, bisa nih kita berkreasi pakai latar belakang hijau atau di mana gitu, tinggal kita ganti-ganti saja. Mau seperti apa, gitu ya. Nah, sebelah kita mau belajar sebentar. Kalau tadi itu kita belajar ngasih background apa-apa gitu ya. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara motong video. Nah, tadi kan belum ya. Ini tadi barusan saya menyisipkan video. Saya ulang ya, menyisipkan videonya saya ulang. Nah, ini kosong. Ya, ini kosong. Saya plus, kemudian saya ambil, ini saya ulang dari awal, kemudian saya ambil 16:9. Kemudian saya ambil media, karena latar belakang dulu yang kita mainkan. Medianya, latar belakangnya kita pasang dulu. Kemudian, silakan ambil nih video yang kita mau pasang, gitu ya. Kalau misalkan ini kita pasang ini nih. Misalnya latar belakangnya, kita kasih latar belakang dulu ya. Latar belakangnya kita kasih ini misalkan. Ini latar belakangnya. Latar belakangnya ya. Ini latar belakangnya dulu. Ini kurang bagus. Kalau kurang bagus kita ganti aja, hapus saja. Saya ganti ruangan aja, cari. Latar belakangnya misalnya ini aja deh. Nah, latar belakangnya kita ambil yang ini saja. Oke. Dan ini latar belakang ini. Ya, latar belakang ini. Kemudian kalau misalkan mau panjang, ya tinggal digeser-geser aja biar panjang semaunya kita. Nah, misalnya kita mau ini. Kemudian saya mau menambahkan video saya yang udah saya syuting sebelumnya. Makanya teman-teman saya minta syuting sebelumnya kan. Misalkan syuting tentang
lembaga masing-masing. Halo teman-teman, selamat datang di lembaga ini, lembaga kami yang berada di sini dan memiliki keunggulan ini. Nah, cerita tuh sederhana aja. Kalau misalkan kita sering salah gitu, tag ulang nggak apa-apa. Nanti bisa di sini diedit. Ya, kita potong, kita tambahin, kita potong, kita tambahin, bisa gitu. Nah, prinsipnya adalah kita mau buat sekarang video yang kita potong-potong. Kalau tadi kan hanya background, gambar, teks. Kalau tadi kan gitu, background, gambar, teks. Kalau sekarang background, video, teks. Oke ya. Nah, sampai sini dulu. Silakan background-nya dipasang. Mudah-mudahan gampang banget nih. Silakan. Untuk yang belum, boleh komentar dulu yang belum background ya. Kalau yang sudah pede, silakan taruh video syutingannya masing-masing tentang lembaga, boleh videonya anak, boleh video keluarga, atau video apapun boleh pasang di player kedua. Nih, saya mau pasang ya, video yang udah saya syuting sebelumnya. Caranya, sama-sama klik tombol lapisan, atau tap tombol lapisan. Kemudian, ambil berarti media. Ya, media. Nah, kemudian setelah media, kita ambil video yang sudah kita syuting sebelumnya, yaitu ini. Nih, sudah kita masukin nih. Tuh, udah masuk ya. Padahal bagian yang kiri ini saya nggak mau pakai. Masa ada tangan begitu ya, kita nggak mau pakai. Nah, kita geser dulu nih, bagian mana yang mulai kita mau ambil. Nah, itu misalkan kita gitu ya, misalkan dari sini, kita potong. Kita mau potong nih. Caranya motong, Bun, teman-teman semua. Sebentar saya geser. Saya lupa, mohon maaf, nggak nyebut yang teman-teman bapak-bapak. Pak Franciscus, terima kasih sudah join. Mohon maaf, nggak kesebut ya, Pak. Mohon maaf. Soalnya ini kebanyakan ini mami-mami PAUD gitu ya. Kalau ini ada papi PAUD. Sama Kang Jufri ya, kalau nggak salah dari mana itu, dari Kalimantan kalau nggak salah ya. Nah, sekarang saya mau motong video ini, berarti jangan lupa bagian mana yang mau kita potong nih, harus di-tag dulu, diklik dulu di bagian video yang mau kita potong. Nih, diklik dulu. Kalau sudah diklik, nanti muncul gambar guntingnya. Nah, tekan aja, klik gitu. Nah, kalau di Adobe Premiere ini berat banget loh, aplikasi gini berat banget. Premiere ya, kalau yang udah pernah pakai Premiere itu berat sekali, atau Liulit atau Camtasia itu berat sekali. Ini sedangkan ini pakai handphone aja, enteng banget. Nah, setelah ini dia akan muncul pangkas ke kiri, pangkas ke kanan, atau dibagi, atau ekstrak. Nah, kita ambil. Kalau lihat di layar saya, berarti saya nggak mau yang kiri. Maka kita buang pangkas ke kiri playhead. Nah, itu lihat seperti itu. Gampang ya, motongnya gampang. Tapi nggak usah takut, itu ada ininya kok, masih ada filenya. Maka yang ke kiri udah hilang. Oke, nah sekarang saya minta teman-teman memotong bagian yang paling depan dulu deh untuk belajar, sama-sama belajar. Potong deh, belajar motong dulu, mana yang mau dipotong. Silakan dicoba dulu dipotong, sambil komentar kalau misalnya ada yang motongnya masih nggak bisa. Nah, ini yang belakang saya juga ada yang mau dipotong nih belakangnya. Biasanya karena mencet sendiri kan. Nah, ini seperti ini, saya mau potong. Gantian, kalau tadi adalah yang dipotong kirinya, sekarang kanannya. Berarti step di videonya, kemudian gunting. Kalau tadi kirinya, berarti sekarang kita kanannya, potongan. Nah, sama-sama teman-teman, dicoba dulu nih sambil komen. Oh, pas motong bisa diulang, bisa. Nih ya, misalnya teman-teman di situ ada Ibu Sumiati, mohon diperhatikan ya. Jadi misalnya ini saya ke sini di videonya ini mau dipotong, maka kita geser-geser dulu playhead-nya. Mau dipotongnya sebelah mana? Digeser-geser. Nah, kalau sudah di-tap sekali atau diklik sekali pada videonya,
kemudian nanti harus muncul gambar gunting. Kalau nggak muncul gambar gunting, berarti salah. Belum tap maksudnya ya. Kalau sudah, langsung klik atau tap gambar guntingnya. Nah, itu dia muncul lagi. Muncul lagi. Gunting yang ada di kirinya, atau gunting yang ada di kanannya, atau dibelah aja, atau ekstrak. Kita ambil, terserah Bunda, maunya yang mana. Oke. Ada yang pernah pakai Adobe, tapi enak luas. Oke. Nah, ini buat teman-teman yang cuma punya handphone sama layar, saya bisa juga pakai handphone ini ke layar saya. Ke layar saya. Misalnya di rumah pakai 32 inch, mereknya TV apa gitu ya. Nah, dari layar ini bisa kita pindahkan ke layar TV ya. Jadi lebih enak. Jadi sebetulnya handphone ini seperti udah kayak komputer sebetulnya, udah cerdas sekali. Soalnya kalau Adobe berat banget. Oke. Teman-teman yang belum bisa motong, silakan komen. Oke, tidak ada ya. Saya mau coba menghilangkan gambar yang hijau ini nih, kalau di saya. Tapi teman-teman nggak bisa nyobain, karena kan teman-teman nggak praktek yang hijau ya. Jadi saya doang nih yang bisa. Maka tolong diperhatikan. Mas Ari, background sama video kok terpisah. Nah, yang di saya memang terpisah ya. Memang background sendiri, video saya sendiri. Tapi tolong dilihatin dulu, karena teman-teman nggak punya stok video yang ada gambar hijaunya kan. Atau video masing-masing saja yang sesuai yang dimiliki aja. Nah, sekarang perhatikan di layar saya, itu saya mau ngebuang, yang pertama tuh gambar yang ada di kirinya tuh, ada kayak lemari. Itu mau kita buang. Caranya gini. Sama-sama di tap dulu di videonya, kemudian cari namanya pemangkasan, atau bahasanya cropping, pemangkasan. Nih ya, ini kan banyak tuh di bawah tuh, banyak banget. Sebenarnya ini udah keren banget aplikasinya. Sayangnya waktunya kita cuma sehari. Pemangkasan, tap aja pemangkasan, kemudian ini langsung geser aja tuh, enak banget tuh, enak banget. Set, gitu kan. Tuh, segini, kita perlunya segini. Nah, kalau sudah jangan lupa tekan centang. Nah, kemudian tinggal geser-geser ke mana nih? Nih, misalkan di sini nih, misalkan di sini. Nah, sebelah kanan nanti buat presentasi bisa juga. Nah, misalkan segini. Kayak pemangkasan tuh, teman-teman bisa nyobain praktik pemangkasan masing-masing. Nah, sekarang saya mau nyobain membuang latar belakang yang warna hijau yang ada di situ. Nah, ini yang biasa di perfilman. Sekarang sama-sama cari di layar ini kunci kroma. Namanya kunci kroma, chroma key namanya. Kemudian aktifkan, set, gitu ya. Kemudian, nah, hilang deh udah. Iya kan? Nah, nanti teman-teman bisa begitu. Kalau misalkan yang punya layar hijau di belakang di rumah, langsung sudah bisa tuh. Ini tinggal di setting aja. Ini kebetulan lightingnya kurang bagus, ya. Tuh. Jadi kita tinggal mainkan ininya, ya. Tapi jangan terlalu habis, nanti takutnya kepalanya kepotong. Nah, seperti ini. Kalau udah jangan lupa tekan centang. Maka videonya kalau kita putar dari depan, maka sudah. Ini kalau kita putar nih, gitu ya. Nah, maka dia sudah kayak gitu tuh. Ya, kayak di TV lah gitu ya. Teman-teman bisa nyobain gini. Terutama teman-teman yang punya latar belakang hijau. Terus kalau nggak hijau bisa nggak? Bisa, warna biru. Bisa nggak merah? Bisa. Tapi kalau merah jangan pakai baju merah. Kalau hijau jangan juga pakai baju hijau. Usahakan pakai baju yang kontras dengan warna hijau. Nah, seperti itu. Silakan dipotong videonya sehingga jadi seperti ini. Lagu sekarang kita coba ya. Lagu kita mau masukkan lagi. Tadi background, terus video, sekarang kita mau masukkan lagu. Nah, sampai dengan sini sambil saya menunggu komentar teman-teman, bisa diulang, Ibu Helni. Kita akan ngulang yang cropping dulu ya. Ini saya hapus aja. Saya ulang dari awal, saya hapus.
saya mau ambil video saya. Misalnya, jangan lupa berarti apa? Lapisan ya, lapisan, kemudian media, kemudian kita cari gambar video saya yang ada di pakai latar belakang hijau. Kemudian tuh ya. Kemudian saya potong dulu nih cara motong ya. Perhatikan cara motongnya, kita ulang. Nah, saya mau motong yang ini. Ini nih. Nah, ini saya nggak mau yang sebelah kirinya. Maksudnya sebelah kiri playhead mau saya buang. Berarti tap di video, kemudian gunting, kemudian buang kiri. Nah, kalau mau misalkan Pak ini kan terlalu jauh ya dari mulai kosong, video kosong sampai sayanya ada, ini terlalu jauh, ya geser aja gampang. Tinggal ini ditekan agak lama kayak tadi, agak lama geser aja, seret gitu ya, digeser. Biasanya tekannya agak lama dulu sampai bergetar handphonenya baru digeser. Itu motongnya. Kemudian yang belakang saya mau potong juga nih, bagian sini nggak mau saya pakai. Kemudian saya ambil tap dulu, kemudian gunting, buang gunting yang kanan, buang bagian yang kanan. Dah, selesai. Apakah prima key akan kita ulang? Chroma key maksudnya kali ya, bukan prima key. Apakah video biasa bisa dirubah menjadi green screen atau memang harus membuat video? Oke. Nah, supaya bukan nggak bisa ya Bun ya, bukan nggak bisa. Harusnya pakai green screen itu kenapa? Supaya kita otomatis sekali pencet langsung hilang gitu ya. Bukan tadi saya lihat ada teman yang pakai latar belakang misalkan putih semuanya. Nah, itu dia bisa. Tapi berarti kita harus memilih gitu ya, memilih pakai manual. Ya, manual. Kalau saya pakai otomatis green. Jadi green-nya langsung akan terhilangkan semua, langsung hilang semua bisa. Ya, nih kita coba dulu yang pakai green-nya. Ya. Tadi yang proses cut trim ya, proses pemotongan kalau ada yang perlu diulang kita silakan komentar dulu. Chroma key kita akan ulang. Baik, nggak ada ya. Selanjutnya saya akan mengcrop. Mengcrop itu memotong itu yang terutama yang bagian sini nih. Ini kan saya nggak perlu nih. Yang sebelah kiri ini ada gambar lemari, itu saya nggak perlu, maka saya potong. Caranya di sini ada namanya pemangkasan. Pemangkasan. Tuh, pemangkasan. Nanti berlaku juga untuk logo-logo ya, logo-logo yang lingkaran itu bisa pakai ini, ngebuang latar belakangnya. Saya pernah menggunakan ini juga untuk latar belakang. Nah, kemudian saya potong. Set, ya, ini kalau mau motong yang melingkar, ini potongannya tuh kalau misalnya mau begini, mau segitiga, mau begini, ini bisa semua nih, tinggal pilih. Mau begini juga bisa, begini, ya, semau kita nih. Tuh, ya. Nah, bisa tuh ya, kalau mau di cropping seperti itu. Tapi saya croppingnya, nah, misalkan begini deh. Ini kok jelek ya? Kita ulang dulu deh. Croppingnya kita ulang. Ini saya ulang. Kemudian saya potong yang sebelah kiri. Nah, dah gitu aja. Kemudian jangan lupa terakhir kita centang. Dah, terus kemudian kita geser kanan. Oke. Saya harap untuk yang cropping sudah selesai. Kita mau coba menghilangkan latar belakang atau kita sebut chroma key, kunci chroma. Kita cari di sini, jangan lupa kita tap dulu di sini di videonya, kemudian cari namanya chroma key atau kunci chroma. Aktifkan. Tuh, sudah selesai. Nah, tinggal bersihkan ya, bersihkan tuh gini maksudnya. Nah, kenapa masih ada bekas-bekas nih? Biasanya ada bayangan, lighting ya, banyak bayangannya. Jadi masih ada sisa-sisa tuh. Nah, seperti itu. Kalau sudah tekan ini. Tekan centangnya. Nah, maka ini udah selesai. Nah, kalau misalkan mau dikasih animasi masuk, silakan. Animasi masuk. Animasi masuknya geser ke kanan. Set, gitu ya. Terus animasi keluarnya kita kasih lagi. Set, gitu ya. Misalnya udah.
maka kita sudah punya video yang dibuat. Kemudian kalau misalnya mau ganti-ganti warna, misalkan itu bisa ya, pilihan hitam putih, misalkan begini gitu, misalkan warna mau dicerahin, itu bisa juga di situ. Semau kita. Kalau saya biarkan apa adanya. Biasanya ini kita gunakan kalau misalkan kita punya 2 atau 4 video yang beda-beda warnanya, maka kita bisa mainkan ini. Tapi itu nanti bisa sambil berjalan. Prinsipnya kita kali ini harus bisa memotong, kemudian main chroma key, ya, terus kemudian memberikan memotong dan main chroma key. Satu lagi yang model apa tadi ya, memotong kan macam-macam tuh, ada yang motong tengah, motong kiri, motong kanan gitu ya, seperti itu. Ini ada suaranya ya kalau nanti kita putar. Nah sekarang kita mau nambahkan teks yang ada di sini, misalkan kita mau tambahkan di sebelah kiri nih, tambahin logo atau teks gitu ya, kita tambahin aja lapisan teks. Silakan sambil dicoba tempat masing-masing. Misalkan ini halo juga deh, biar gampang. Nah, kemudian ini kita taruh misalnya. Nah, misalkan kalau PAUD kan suka ada yang cerita nih, 4 tambah 4 sama dengan gitu ya, misalkan kita boleh tambahin sini. Misalkan 3 ditambah 2 sama dengan misalnya. Nah, ini misalkan seperti ini. Fontnya juga bisa kita ganti-ganti semau kita. Itu. Nah, ini kita udah punya. Ya. Nah, sudah jadi. Nah, sekarang kita mau tambahkan lagu ya. Audio. Oh iya, jangan lupa ini pindahkan ke playhead ke depan, tambahkan lagu. Kemudian kita ganti misalnya lagunya Creature misalnya. Nah, sudah selesai. Sama-sama sekarang kita coba share lagi. Ambil yang 720. Kalau mau cepat, ambil yang 540. Tapi kualitasnya biasanya kurang bagus ya. Kita ambil yang untuk percobaan sekarang, pakai yang 540 dulu. Kemudian ekspor. Nah, sambil nunggu ekspor, silakan teman-teman boleh komen. Tadi ada yang nanya apakah video bisa digunakan dengan bisa dirubah menjadi green screen? Oh nggak bisa ya Bun ya, karena kita harus biar otomatis. Tapi kalau warna belakangnya ungu semua atau merah semua atau putih semua malah bisa. Yang penting jangan pakai baju putih juga, seperti itu. Oke. Kemudian silakan menuliskan teman-teman kalau ada bagian yang masih kurang jelas. Di layar saya sudah selesai dan saya akan langsung share ke WhatsApp group. Ya, oke. Yes. Ya benar. Waktu 10 menit lagi cukup nggak? Sebetulnya materi itu sudah intinya sudah. Tinggal kita improvisasi teman-teman. Habis itu rencananya saya mau berikan itu Bun, yang tentang video kreasi masing-masing. Oke, atau gini, ini kan teman-teman masih barang baru Mas, kayaknya wajahnya masih kotak-kotak semua. Jadi boleh nggak kemudian kita biar sederhanakan aja, kita close kelas hari ini. Kemudian kita berikan teman-teman kesempatan untuk mengkreasikan semua videonya di dalam sebuah project sambil nanti Mas Ari kirimkan tutorialnya gitu. Mas Ari kirimkan tutorialnya. Kemudian kita kasih waktu teman-teman tanggal berapa sudah selesai semua tugas mandirinya itu. Nah, setelah mereka kemudian kira-kira sudah mengumpulkan, kita buatkan 1 hari 2 jam kira-kira, kita bukakan kelas lagi untuk kita sharing, konsultasi, atau kita saling menyampaikan proyek kita bagaimana, kesulitannya bagaimana, dan itu. Jadi kita refresh, tapi di lain hari setelah teman-teman ut, oh ketemu ini ya, ut, ketemu ini ya. Jadi teman-teman biasanya itu agak suka trial itu ketika waktu-waktu senggang. Tapi kalau sekarang
kayaknya sudah kotak-kotak ya. Itu Mbak Dita matanya udah disikitin, Bu Eni bibirnya udah dikatupin, gitu-gitu. Jadi teman-teman tuh kayaknya udah menyimak tadi. Saya udah buka Mas Ari, saya udah buka ininya Mas Ari di lock ya. Di mute saya sudah unmute, coba. Oke, udah. Oke. Halo Mas, bener nggak yang ini atau yang satunya? Hai ganteng. Mau dibuka yang ini aja. Udah cukup. Oke. Suara Mas Ari satunya dimatiin biar nggak menggaung. Oke. Jadi itu usulan saya, Mas. Usulan saya. Teman-teman bagaimana? Coba teman-teman disampaikan. Untuk pertanyaannya di-stop dulu ya. Tidak usah bertanya, nanti langsung dipraktekkan aja di rumah. Di rumah, coba di trial dulu. Jadi materi hari ini di trial dulu, ditambahin dengan tutorial dari Mas Ari. Gitu. Kemudian setelah mereka mencoba semuanya, kita bukakan 2 jam. Kita atur nanti waktunya, kita akan share di grup. Nanti teman-teman pada saat itu akan bicara tentang pengalamannya saat membuat video. Oh ternyata saya ketemunya titiknya di sini, saya ketemu yang satunya di Bekasi, yang satunya di NTT, yang satunya di mana. Jadi mereka nanti akan coba bereksplorasi dan ketemu ketika praktek. Nah tinggal Mas Ari nanti sampaikan gini aja. Oke teman-teman, buat project A. Buat projectnya satu aja Mas. Nah, ketika project itu ada, nanti di grup kita tiktokan, gitu. Gimana, Mas? Boleh nggak? Oke, Mas Ari ke mute lagi ya. Oke. Oke, ya. Jadi begini, teman-teman masuk ya. Jadi begini teman-teman semua, memang namanya barang baru kita mesti update ya, update. Menurut saya untuk kita yang udah ngerti desain video kemungkinan besar nggak susah gitu ya. Nah sebagai konten kreator, kita ini kan sebagai gurunya nih konten kreator nih berarti kan, maka kita harus bisa juga kira-kira membuat videonya mau model gimana, kasih soundnya di mana, kasih gambarnya gimana, kasih teks gimana. Nah, ini sekarang kita seperti itu. Memang agak susah karena ada yang baru sama sekali lihat KineMaster, tapi dimanapun sama sebetulnya aplikasi untuk mendesain video itu sebetulnya sama saja. Cuma beda ini aja, beda tools, kemudian beda kecepatan, kemudian beda beda tampilan gitu ya. Tapi ini menurut saya enteng, tapi hasilnya tetap kelihatan profesional. Itu makanya saya lebih senang itu. Bahkan saya sekarang jarang mendesain menggunakan komputer lagi, karena ini pakai tangan aja bisa. Layar memang kecil, tapi bukan berarti kita nggak bisa ngelihat, apa kita bisa kok nanti perbesar gitu bisa, gitu ya. Seperti itu. Nah, mengenai usulan Bunda Nurul mengenai kita nanti tektokan lagi di grup ataupun pakai Zoom atau pakai apapun, saya siap saja. Yang penting adalah kalau yang join di sini ada sekian, maka yang nanti akan curhat juga akan sekian. Jadi jangan tiba-tiba nanti ngilang, kasihan gitu ya. Jadi tetap semuanya harus mengerjakan. Seperti itu. Saya sedang tapi kemarin saya sudah ajukan ke Bunda Nurul, kira-kira video project akhirnya apa. Saya berharap itu yang mau kita kerjakan, kemudian diedit sebisa kita saja. Kan intinya ngasih latar belakang, ngasih video, ngasih teks, ngasih sound. Dah, itu aja. Ngasih animasi sedikit. Nah, kalau itu bisa, berarti sebetulnya saya nganggap teman-teman semua udah kompeten. Gitu. Tinggal kurang terampil aja. Kalau terampil kan harus sering. Gitu. Seperti itu. Mau nggak, Bunda? Oke, teman-teman, jadi
gambarannya itu kita stop dulu kelas hari ini. Nanti proyeknya kita akan lebih pada bagaimana kita membuat sebuah konten video pakai KineMaster mengenai sekolah kita, gitu. Jadi kita mau promo tentang sekolah kita. Itu Mas Ari. Nanti jelasnya bagaimana. Nanti kita koordinasi lagi ya Mas Ari ya. Kalau sudah klik, nanti kemudian Mas Ari akan share di grup. Baik teman-teman, itu ya yang saya sampaikan. Silahkan dilanjutkan dengan praktek. Jangan takut salah. Jangan takut salah, jangan takut. Oke, kemudian kita coba. Mas Ari akan mendampingi teman-teman di WA Group. Dan kita nanti setelah selesai, udah store nih, udah oke. Nah, baru kemudian nanti kita reuni. Ketika kita reuni, nanti akan ada sesuatu buat teman-teman kita reuni. Oke, baik. Kita akhiri ya, Mas Ari. Nuhun ya Mas, udah tiga pertemuan bersama kita. Nanti kita akan satu lagi kasih bonus teman-teman di pertemuan keempat ya Mas. Nah, saat itu kita usahakan sebelum tanggal 27. Jadi sebelum tanggal berapa yang kita buat video itu? Ya? 25 ya. 25. Oke, sebelum tanggal 25 ya. Oke, teman-teman, sampai ketemu ya. Thank you. Ya. Yo, mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.